Baik, melaksanakan ketentuan di dalam PMK tersebut untuk mengenakan biaya masuk tindakan pengamanan apabila ada impor yang diatur di dalam PMK tersebut. Terhadap pengawasan yang seperti tadi saudara jaksa sebutkan sebagai ilustrasi, dia ada kuota sebagai API produsen ataupun dia sebagai API produsen dan dia tidak laksanakan itu. Nah, posisi bea cukai dalam hal itu apakah harus bea cukai yang mengawasinya? Untuk kuota Terkait kuota. termasuk Ya. ya, Terkait kuota dia mengawasi. melakukan pengawasan. Regulasinya Kementerian Perdagangan yang melaksanakan dia dan juga Melaksanakan. melaksanakan Itu tergambar dalam dokumen atau gimana? dokumen. Dokumen kepabeanan atau gimana? Misalnya ya, contohnya ini saya tahu ditetapkan kuota impor untuk tekstil A 17.000. Biaya cukai akan menghitung jumlah yang diimpor ini sudah melampaui 1.000 atau belum. Oh, tetapi dia Secara nasional ya. Secara nasional. Jadi kita nggak tahu, mungkin di sana akan ada sistem yang bisa melakukan konsolidasi impor secara nasional. TPS itu yang mencegah. Itu artinya kalau dilihat dari 27 kontainer ini kan 15 miliar cuma total nilai barangnya kan. Ya kalau 15 miliar 120 triliun itu dari mana? Ya kan nggak ngaruh. Masa ada perekonomian negara cuma karena 15 miliar perekonomian bukan kerugian negara, perekonomian negara. Perekonomian itu secara global, artinya semua total general. Dari semua importir nanti. Semua produk importir Iya, ya? semua importir. Oh, Jadi nggak global. bisa dikatakan cuma satu importir ini saja gitu. Kalau satu importir ini kan jelas 15 miliar udah gitu aja. Iya. Jadi nggak ada ngaruhnya dengan perekonomian. Perekonomian itu kalau 120 triliun ya mungkin. Tapi kan secara global itu yang mana aja. Iya. Hanya tekstil ya kalau Iya. menurut data. Jadi dia menerangkan lebih dari hanya menghitung angka kan Iya. seperti itu perdebatan tadi kan. Tadi didebatin Mas. Menganggap itu tidak benar cara menghitung seperti itu. Dia sendiri kan orang ekonomi. Iya. Sekian itu kan nggak bisa Iya. itu kan. Itu menurut keterangan terdakwa. Iya. Kalau dari kita sendiri tadi ya, tadi itu saya pertanyakan itu, saudara itu mendapatkan angka-angka sampai 200 M. miliar itu dari mana? Valid atau tidak kan gitu. Kalau dia bicara tadi kerugian, bukan kerugian lah ya katanya, kerugian atau apa lah tadi yang sekitar berapa ratus miliar itu dihitung dari kapan kan? Kalau hitung dari 2018 itu apakah itu PT FIB dan PT BGP itu bukan? Ya. Kalau kita bicara adanya safeguard atau yang dinamakan BMTPS itu kan 2019 akhir, akhiran 2020. Ya. Berarti kan keberlakuannya hanya 200 hari. 200 hari itu sebenarnya sudah dilakukan pencegahan atau pencegahan ya oleh cukai ya terhadap 27 kontainer yang diamankan sampai saat ini. Jadi kalau bicaranya tadi kerugian sampai ratusan miliar itu ya nggak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya gitu. Belum bisa dipertanggungjawabkan karena dia bukan memiliki kapasitas sebagai ahli di bidang perekonomian. Iya. Itu kalau menurut saya. Kalau Pak Jaka kalau yang masih Kementerian Keuangan. Minggu depan itu ahli di sebelah itu nanti akan ada ahli pidana, ada juga ada ahli dari perekonomian juga. Dari JPU ya? Ya, dari JPU. JPU Kita semua Pak ya? belum menghadirkan ahli karena ini kan acaranya kan JPU dulu ya. Yang dikeluarkan saksi yang kedua ini Pak, datanya yang valid atau cuma tanggapan dari Pak? Menurut saya belum valid karena kenapa? Karena dia mendapatkan data itu dari penyidik, ya, kan, jaksa penyidik. Iya. Kalau jaksa penyidik itu kan kita nggak tahu dari mana didapat. Iya. Apakah secara umum atau secara khusus? Kan yang kita bahas di dalam persidangan kan
tentang PT FIB, PT Fleming Jembatan, dengan PT PGP Peter Indo kan. Itu yang kita bahas. Jadi kalau bicaranya kerugian sampai triliunan, itu mulai dari mana? Hitungnya dari mana? Apakah dia punya kapasitas untuk menghitung? Tidak bisa. Yang nggak jelas gitu loh. Makanya tadi saya tanyakan, Anda punya kapasitas nggak sebagai auditor? Auditor tuh punya metode, punya cara, punya etika, ya kan? Untuk menghitung suatu nilai itu harus auditor. Kita tahu yang punya kewenangan untuk menghitung kerugian di Indonesia itu kan cuma BPK. Berdasarkan undang-undang loh itu BPK. Terus BPKP. Selain itu nggak ada. Kalau mau auditor independen, kita tanya dia punya pendidikan auditor kan tidak punya. Bagaimana dia bisa menghitung kerugian negara, keuntungan, ya kan yang didapatkan? Karena itu berbahayanya dia bukan ahlinya, tapi dia menerangkan itu. Padahal salah satu unsur dari tindak pidana korupsi itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya kan? Merugikan perekonomian negara. Coba Anda bayangkan tadi dia menghitung 331.000, hitungannya itu untuk skala nasional. Tadi dia sampaikan skala nasional. Anggaplah itu benar ya, walaupun itu harus diuji juga datanya. Anggaplah itu benar. Penghitungannya secara nasional. Perkara yang kita hadapi ini adalah perkara di Pelabuhan Batam yang hanya 27 kontainer. Nyambungnya di mana gitu. Asumsi itu gitu kan. Itu yang harus nanti kita pertegas dalam nota pembelaan kita. Jadi nggak bisa dong yang begini-begini terus. Kalau rusak hukum negara kita ini kalau disanding-sandingkan hal-hal yang bukan pada kapasitasnya.